Hare Krishna. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manovistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Shwapadantikam. Vandeham Sri Guru Sri Yutapada Kamalam Sri Gurun Vaishnavamcha. Pirupam Sagrajatam Shahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam. Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam. Tri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Sri Visakantam Cha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hariye. Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhuvya Evacha. Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare. Mukam karoti vachalam panglungam hayate girim yat kripatam hang bande Shri Gurun Dinatara. Hare. Hare Krishna Prabhu dan Mataji, selamat datang kembali dalam diskusi kita hari ini. Jadi sebelum kita masuk ke bab 23 hari ini, jadi kemarin saya ngasih PR pada Prabhu dan Mataji ya untuk membaca sloka 62 dari bab 22 mengenai kehidupan Brahmachari. Jadi siapa yang sudah membaca sloka 62 bisa membagikan apa sih kehidupan Brahmachari yang sebenarnya? Yuk, silahkan. Prabu Acharya, Anda adalah satu-satunya orang di forum ini yang memakai pakaian saffron untuk saat ini. Prabu Wiswarupa belum join. Aduh, nak dah nih. Ribul. Hare Krishna, malu saya nih. Tapi yang di sini bahas bukan Brahmachari seperti saya ini maksudnya di sini nih. Hare Krishna. Kemarin sempat yang baca sekali. Di sini yang dimaksud Brahmachari. Jadi orang yang tekun dalam mempelajari keinsapan mencari Brahman gitu kayak yang di sini itu yang disebut Brahmachari. Jadi entah siapapun entah ada Grihasta di sini poinnya di sini yang disebutkan ada beberapa Grihasta seperti Marat Pritu tentunya di sini. Dia disebut orang yang terkendali seperti itu. Kenapa? Fokus tujuannya mencari keinsapan tentang Brahman, kepribadian Tuhan Yang Maha Esa. Dia sebenarnya Brahmachari. Begitu pula Grihasta-Grihasta yang fokus pelayanan kepada Tuhan, tidak terikat untuk kenikmatan dirinya sendiri, sebenarnya dia adalah Brahmachari, Grihasta Brahmachari seperti itu. Artinya dia terkendali diri seperti itu. Itu poin penting yang bisa saya ambil di sini pengertian Brahmachari. Jadi bukan berarti dia memakai sapron, memakai tongkat, memakai seperti itu, tinggal di tempel. Tidak seperti itu. Murid-murid Prabhupada sebagai saya bisa elaborate banyak yang Grihasta yang disebut Brahmachari. Bahkan sanyasi dikatakan meskipun dia Grihasta, tapi ketika seseorang fokus untuk pelayanan kepada Krishna, tujuan, goalnya hanya untuk Krishna, itu sebenarnya Brahmachari. Bukan hanya Brahmachari, tapi sanyasi yang sebenarnya adalah hanya untuk kepentingan Krishna. Seperti itu yang bisa saya ambil hikmah dari sloka ini secara keseluruhan. Hare Krishna seperti itu, Prabu. Hare Krishna. Ya, terima kasih Prabu Acharya. Bagus sekali ya. Jadi itulah pengertian Brahmacharya yang sebenarnya. Tentu saja secara umum kita mengerti bahwa Brahmacharya berarti hidup secara selibat. Bentar. Ya, jadi
secara umum kita mengerti bahwa brahmacari itu adalah orang yang melakukan hidup secara selibat, artinya tidak melakukan hubungan badan, ya. Jadi itu prinsip kebrahmacarian. Tetapi secara lebih luas, pengertian brahmacari itu artinya orang yang mendalami tentang Brahman, ya, seperti yang Prabu Acarya tadi sampaikan. Seperti itulah yang dijelaskan juga oleh Srila Prabhupada. Jadi bahkan grihasta sekalipun, ya, kalau sibuk dalam melakukan pelayanan kepada Sri Hari, Sri Krishna, ya, jadi mereka juga dianggap sebagai brahmacari. Jadi contoh yang diberikan di sini yaitu Maharaj Prithu, ya, beliau adalah seorang raja, beliau adalah seorang grihasta, tetapi beliau melakukan kegiatan praktek hidupnya itu seperti brahmacari, artinya orang yang selalu tekun dalam pelayanan kepada Sri Krishna. Itulah brahmacari, ya. Oke, bagus sekali. Oke, secara umum dari bab 22, siapa yang ingin membagikan apa yang kita diskusikan kemarin? Silahkan. 1 atau 2 poin sebelum kita masuk ke bab 23 hari ini. Kalau enggak ada Silahkan. nyoba. Oke. Ya, Prabu Surya dulu, kemudian nanti Mataji Krishna Sewika. terima kasih, Bro. Jadi Maharaj Prithu ini begitu luar biasa kedatangan Catur Kumara yang bagaikan bersinar begitu. Jadi dia juga heran apa karma saya begitu sampai saya bisa bertemu roh yang agung seperti ini. Jadi dia sangat bahagia sekali. Dia heran juga begitu. Namun beliau menghormatinya dengan mencuci kaki Padmanya beliau, lalu beliau mandi begitu. Jadi kepalanya dibasahin dengan air cucian kaki Padmanya Catur Kumara. Kemudian hal yang penting, Sanat Kumar mengajarkan tentang apa namanya Gyana dan Gyana dan Wigyana. Jadi pengetahuan itulah yang diajarkan oleh Sanat Kumar dan juga akhirnya Prithu Maharaj sangat bahagia sekali dengan melayani para Kumara yang agung itu. Itu yang bisa saya ingat, Bro. Hare Krishna. Ya, terima kasih Prabu Surya Narayan. Ya, jadi keberuntungan yang dirasakan oleh Maharaj Prithu, ya, dijelaskan di dalam bab 22 karena mendapatkan tamu spesial seperti Catur Kumara, yang dimana Catur Kumara ini adalah roh yang sudah terbebaskan. Ya, ya, tentu saja kita mengerti bahwa Maharaj Prithu juga adalah roh yang terbebaskan. Beliau adalah Sakti Avesha, awatara dari Sri Krishna. Ya, jadi di bagian itu kita mengerti bagaimana cara menyambut Vaishnava ketika bertamu ke rumah kita. Ya, jadi prinsip utamanya yaitu Wina Mahat Pada Rajo Biseka. Ya, artinya ambil debu kaki Padma para Vaishnava, ya, dan letakkan di atas kepala kita. Nah, di sini Maharaj Prithu membasuh kaki mereka, kemudian membasahi kepalanya, rambutnya, menggunakan cara namrita tersebut. Ya, jadi ini adalah apa namanya praktik atau etika, ya, khususnya para Brahmana Vaishnava yang datang ke rumah kita. Jadi kita mendiskusikan kemarin tentang bagaimana caranya untuk menyambut mereka kalau tidak ada apa-apa yang bisa kita berikan, ya, tentu saja setidaknya kita mencakupkan tangan, memberikan kata-kata yang manis dan mempersembahkan sujud kepada mereka. Ya. Oke, Mataji Krishna Sewika, silahkan. Hari Krishna pada prinsipnya sama Prabu, yang artinya Maharaj itu memberikan contoh kepada kita bagaimana cara melayani Brahmana dan Vaishnava sesuai dengan kemuliaan beliau. Jadi beliau telah membuat para Brahmana dan Vaishnava tamu suci seperti Catur Kumara berpuas hati, sehingga beliau sempat bertanya
apa karma saya sampai seperti yang Prabu Surya sebutkan, sehingga saya sangat mudah bisa melihat orang suci seperti Catur Kumara seperti itu. Jadi beliau sangat beruntung, gitu, sangat berpuas hati, dan Catur Kumara merasa sangat puas dengan pelayanan atau penyambutan dari Maharatu itu. Sehingga beliau artinya sangat beruntung karena Maharatu itu telah melakukan pelayanan selama ini dengan sangat baik, melayani Brahmana dan Waisnawa, dan juga mereka yang semua masyarakat yang lebih rendah pun beliau layani dengan baik. Itu aja Prabu. Hare Krishna. Ya, terima kasih Mataji Krishna Sewika. Ya, poin yang sama mendukung poinnya Prabu Surya Narayan tadi yang beliau sampaikan. Ya, bagus sekali. Jadi sesama penyembah. Ya, jadi ada pelayanan berarti ada yang melayani, ada yang dilayani. Nah, mana yang lebih penting ini antara melayani dan dilayani? Tetapi tentu saja kita berpikir, oh yang melayani lebih penting, ya. Tetapi di satu sisi ada dua hal yang sifatnya timbal balik di sini, ya. Jadi kita juga harus mampu menerima pelayanan, ya. Tentu saja sebagai seorang Waisnawa kita kadang-kadang merasa agak enggan gitu ya. Apalagi sampai kaki kita disentuh jadi seperti itu, kita pasti merasa enggan. Tetapi untuk memuaskan, menyenangkan Waisnawa yang lain, kadang-kadang kita itu harus memberikan karunia. Maitra karuna evaca. Ya, kita harus bersahabat, kita harus memberikan karunia. Ya. Kadang-kadang karena kita secara alami merasa, oh saya adalah roh yang jatuh, kadang-kadang kita tidak ingin kaki kita disentuh. Tapi di satu sisi, kadang-kadang kita harus membiarkan penyembah yang lain itu menyentuh kaki kita, ya, untuk menyenangkan hati mereka juga. Tapi jangan keseringan, jangan keseringan, ya. Jadi Srila Prabhupada pernah ditanya oleh salah satu murid beliau. Jadi pada saat itu ada upacara Sunday Feast, program Sunday Feast. Kemudian ketika program sudah selesai, ketika program sudah selesai, jadi waktunya untuk persad sekarang. Nah, tidak ada murid-murid beliau yang mau duduk untuk dilayani persad. Ya, semuanya ingin melayani persad. Akhirnya ada yang bertanya, mana yang lebih penting? Melayani persad apa dilayani persad? Kemudian Srila Prabhupada menjawab, kedua-duanya penting. Kalau tidak ada yang mau dilayani, apa poinnya penyembah yang ingin melayani? Karena tidak ada yang ingin dilayani. Jadi harus ada yang duduk untuk menerima persad dan ada yang membagikan persad. Jadi seperti itu. Jadi kedua-duanya penting. Ya, inilah yang disebut dengan priti laksana. Ya, bungte bojayate caiva. Ya, memberi persad, menerima persad. Jadi menerima persad juga adalah priti laksana, wujud dari cinta kasih. Ya, jadi seperti itu. Karena tujuannya untuk memuaskan penyembah yang lain. Ya, kalau kita bisa memuaskan penyembah yang lain dengan memberi, bagus. Kalau kita bisa memuaskan penyembah yang lain dengan menerima, juga bagus. Ya, jadi kedua-duanya ada timbal balik yang penting di sini. Ya, jadi menerima tamu dan juga harus bersedia diterima sebagai layaknya tamu. Okay. Satu poin lagi sebelum kita masuk ke bab 23. Apa yang kita ingat di dalam bab 22? Mataji Sakti Rupa. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. Silahkan. Silahkan. Orang kalau ingin mencapai kemajuan spiritual, hendaknya dia menghindari pergaulan dengan orang-orang materialistik yang suka sekali mengumpulkan uang. Setelah dia mengumpulkan uang, dia menikmati indria-indria.
itu setelah itu juga tidak disarankan untuk bergaul dengan orang-orang yang bergaul seperti itu, karena orang-orang seperti itu tidak pernah tertarik dengan kehidupan spiritual memuaskan personalitas Tuhan Yang Maha Esa. Itu saja, Prabu. Oke, terima kasih Mataji Sakti Rupa. Ya, memang inti dari kemajuan kita dalam berkesadaran Krishna itu sangat bertitik berat pada pergaulan, ya, sadhu sangga. Karena seperti yang dijelaskan oleh Srila Rupa Goswami, sadhu sangga ini bagaikan pagar yang membentengi bhakti lata bija kita, tanaman bhakti kita, yaitu sadhu sangga. Dan proses penyiraman air itu adalah sravanam dan kirtanam. Nah, mengenai meninggalkan pergaulan orang yang bukan penyembah, orang yang materialistik, ya memang secara terperinci dijelaskan oleh Srila Rupa Goswami juga, ya, dalam Upadesamrita, ya. Jadi Atyahara Prayasacha Prajalpo Niyamagraha Jana Sanggascha, ya. Jana Sangga artinya pergaulan dengan orang-orang yang materialistik itu harus ditinggalkan. Chaitanya Mahaprabhu juga menyarankan asat sangga tiaga, Vaishnava achar. Ya, artinya ada sat sangga, ada asat sangga. Sat sangga artinya pergaulan dengan orang-orang yang berkesadaran Krishna. Asat sangga artinya orang-orang materialistik. Nah, Prabhupada menggolongkan dua jenis orang yang materialistik. Ya, satu orang yang gila mengumpulkan uang. Kemudian yang kedua orang yang gila dengan wanita. Artinya mengejar-ngejar wanita, terikat dengan wanita, ya. Pertama terikat dengan uang, kedua terikat dengan wanita. Ya, hiranyakasipu, mentalitasnya hiranyakasipu. Srila Prabhupada menjelaskan dua hal ini. Harus berhati-hati bergaul dengan orang seperti itu dan bergaul dengan orang yang bergaul dengan orang seperti itu, ya. Karena kita bisa ikut juga tercemar, ya, dan akhirnya mentalitas kita menjadi sama seperti mereka, ya. Terima kasih Mataji Sakti Rupa. Prabu Krishna Prema terakhir untuk bab 22. Hare Krishna. Kemarin ada juga yang kita diskusikan, yaitu topik bagaimana tujuan dari gerakan kesadaran Krishna. Jadi tujuannya adalah bagaimana memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mendengar tentang keagungan Tuhan dan juga memuji tentang keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi dengan bertemu dengan seorang Vaishnava, jadi membuka center-center kesadaran Krishna, itu artinya kita memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk datang untuk mendengarkan tentang Krishna Kata, karena itu merupakan fondasi dari gerakan kesadaran Krishna ini. Jadi dari cerita bagaimana Prithu Maharaj bertemu dengan Catur Kumara, Prithu Maharaj begitu merasa beruntung karena bisa bertemu dengan seorang yang sudah terbebaskan. Ya, jadi dijelaskan juga Prithu Maharaj tidak perlu bertanya tentang bagaimana keberuntungan atau kemujuran dari Catur Kumara, karena Prithu Maharaj mengetahui Catur Kumara itu sudah roh yang terbebaskan, seorang Vaishnava yang agung, jadi pasti selalu membawa keberuntungan di mana-mana begitu. Begitu juga kalau kita ketemu dengan seorang penyembah murni, hendaknya kita tidak bertanya tentang bagaimana tentang keadaan kondisi fisik atau material beliau. Jadi beliau itu selalu membawa Krishna di mana-mana. Jadi keberuntungan itu pasti akan selalu ada bagi para Vaishnava seperti itu. Begitu Prabu. Hare Krishna. Ya, terima kasih Prabu Krishna Prema. Akhirnya setelah lama tidak memberikan komentar, akhirnya muncul hari ini. Selamat. Ya, jadi kemarin kita mendiskusikan tujuan didirikannya gerakan kesadaran Krishna ini, ya. Srila Prabhupada secara jelas di situ mengatakan bahwa untuk memberikan setiap jiwa kesempatan supaya bisa didekatkan kepada Sri Krishna.
Ya. Jadi khususnya untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang mendengarkan lila Sri Krishna atau lila penyembah Sri Krishna. Ya, oke. Kemudian mengenai Catur Kumara, bagaimana Prithu Maharaj tidak menanyakan tentang kemujuran mereka, ya karena mereka hidupnya sudah mujur. Penyembah murni adalah orang yang selalu melihat kemujuran dan mengalami kemujuran. Ya, kemanapun mereka pergi, tempat itu akan menjadi tempat yang terbebas dari dosa. Itu yang dijelaskan oleh Srila Prabhupada. Ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke bab 23. Bab 23, bab yang berjudul Maharaj Prithu, kembali ke kerajaan Tuhan. Dari sloka 1-11, ya, ketika Maharaj Prithu sudah tua, ia membagi seluruh hartanya di antara putra-putranya dan menunjuk mereka untuk memerintah dunia. Ia kemudian meninggalkan rakyatnya yang hampir menangis karena perpisahan dan pergi ke hutan sendirian bersama istrinya untuk melakukan tapa keras. Ia memakan batang dan akar pohon. Terkadang ia memakan buah dan daun kering, dan selama beberapa minggu ia hanya minum air. Terkadang ia hidup hanya dengan menghirup udara. Maharaj Prithu memaparkan dirinya pada panas, dingin, dan hujan yang ekstrim, dan akan tidur di lantai tanpa alas. Ia menjalani tapa keras ini hanya untuk memuaskan Krishna. Mengikuti jalan kemajuan spiritual yang dinasihati oleh Sanat Kumara, Maharaj Prithu memuja Krishna. Ia meninggalkan yoga dan jnana, kehilangan minat pada tujuan-tujuan tersebut, setelah menyadari bahwa bakti pada Krishna adalah tujuan utama kehidupan. Ya. Jadi di sini, di bagian awal dari bab ini digambarkan bagaimana Maharaj Prithu pergi ke hutan. Ya. Maharaj Prithu pergi ke hutan didampingi oleh Arci, istrinya. Ya. Jadi panca urdhvam wanam rajat. Ya, jadi setelah putra-putranya, ya, artinya ada orang yang sudah siap untuk memerintah kerajaannya, melanjutkan kepemimpinannya. Jadi Maharaj Prithu sudah waktunya untuk retired, ya, pensiun dari kehidupan berumah tangga. Jadi kekayaannya dibagikan kepada 5 putranya, ya. Kemudian beliau pergi ke hutan bersama istrinya. Nah, di sini prinsip yang diajarkan di sini bahwa bagaimana seorang istri juga, ya, seorang istri juga mengikuti praktek atau kegiatan dari suaminya. Jadi tentu saja di sini kalau kita melihat, ya, jadi hampir sama apa yang dilakukan oleh Dhruva Maharaj ketika melakukan pertapaan dulu, ya. Jadi karena Dhruva Maharaj merupakan kakek buyutnya Maharaj Prithu, tetapi tentu saja Maharaj Prithu memiliki motivasi yang berbeda melakukan pertapaan seperti ini. Ya. Jadi Dhruva Maharaj menginginkan kedudukan, kekayaan, kemewahan material, tetapi Maharaj Prithu tujuannya hanya semata-mata untuk melepaskan diri dari dunia material ini dan lebih fokus dalam mengingat Sri Krishna. Ya. Jadi di dalam Bhagavad Gita juga dijelaskan bagaimana Sri Krishna menyampaikan kepada Arjuna proses Astanga Yoga, ya, harus pergi ke Suchau Dese, artinya tempat suci atau tempat yang sunyi supaya tidak ada gangguan. Ya, di dalam bagian bab ini Srila Prabhupada menjelaskan bagaimana kehidupan di kota itu sangatlah rajasik, sehingga zaman dahulu orang yang ingin melepaskan ikatan itu harus pergi ke hutan karena moodnya jauh lebih satwik dan bebas dari gangguan, ya, bebas dari gangguan. Jadi Maharaj Prithu di sini melakukan pertapaan yang keras, kemudian memakan apapun yang ada di hutan. Jadi tidak ada lagi masak, ya, tidak masak lagi. Istrinya bukannya tidak mau memasakkan, tapi itulah
jalan hidup yang mereka ingin tempuh, ya, memakan batang, akar, daun, ya, daun kering, buah. Kadang-kadang Maharaj Prithu hanya seharian bernafas saja atau beberapa hari bernafas saja tanpa memakan apapun, ya. Jadi tujuannya seperti yang disampaikan di sini hanya untuk memuaskan Sri Krishna. Kalau dipikir, apakah praktek seperti ini masih bisa membantu kita di zaman Kali Yuga untuk memuaskan Krishna? Ini pertanyaan ini. Masih nggak praktikal pertapaan keras seperti ini untuk dilakukan? Tidak, Prabu, tidak. Tidak, Kenapa? jangan. Hah? Ya, sekarang hutan sudah nggak memungkinkan orang untuk tinggal di hutan gitu kan ya, kemarin saya baca di penjelasan. Ya, nggak mungkin. Prabhupada udah bangun tempat spesial khusus di tempel aja susah, apalagi ke hutan. Jangan-jangan ke hutan nanti 3 hari mati anaknya orang. Prabu jangan nyuruh orang ke hutan, yang minta tolong Prabu, suruh ke tempel aja. Di tempel banyak persad, tempat tidur enak. Yang penting mau bangun pagi, gitu aja ikuti sadhana program. Itu sudah luar biasa pertapaannya, sangat memungkinkan. Kalau ke hutan, aduh, digigit nyamuk 3 ekor aja udah malaria, ntar pulangnya bukan dapat kemajuan spiritual, malah jadi beban nanti, itu beban masyarakat di Hare Krishna. Seperti itu kalau tanggapan Tiang sih Prabu. Nah itu juga yang Tiang baca kemarin, seperti itu tidak memungkinkan untuk zaman sekarang orang ke hutan, jadi diarahkan untuk ke tempel. Sudah ada tempat khusus spesial untuk zaman kali. Pokoknya gampang dah, nggak usah ribet-ribet seperti dulu tuh gitu Hare Krishna. Oke, bagus sekali, ya. Pertapaan, ya, memang pertapaan itu penting. Terima kasih Prabu Acarya, pemahaman yang bagus, ya. Jadi pertapaan itu memang penting untuk kemajuan dalam keinsafan diri. Karena tanpa pertapaan, jadi sulit orang bisa maju dalam kesadaran Krishna. Tapi pertapaan yang dianjurkan yaitu tapo divyam, ya. Nanti kita akan lihat di skanda 5, ajaran yang disampaikan oleh Maharaj Risabhadewa, ya. Risabhadewa Maharaj, yang juga merupakan inkarnasi dari Sri Krishna. Ya, tapo divyam artinya pertapaan yang hanya untuk memuaskan Krishna. Jadi kita mengikuti 4 prinsip contohnya. Itu tujuannya untuk memanusiakan manusia sebenarnya. Ini hanyalah prinsip moral. Dan kesadaran Krishna, khususnya di zaman Kali Yuga, hanya bisa dilakukan oleh manusia. Ya. Jadi berjapa 16 putaran, ini juga pertapaan. Ya, bangun pagi, inilah pertapaan kita. Ya, bersadu sangga, ini juga pertapaan. Ya. Jadi Maharaj Prithu meninggalkan proses yoga dan gyana, dijelaskan di sini, ya. Kemudian lebih fokus kepada jalan bakti, ya. Jadi apa itu yoga, apa itu gyana? Siapa di sini yang ingin menjelaskan? Ayo, para Vaishnava dan Vaishnavi yang terpelajar di sini. Apakah itu yoga, apakah itu gyana? Oke. Yoga itu lebih menitik beratkan pada pencapaian astasidi, ya, kekuatan mistik, ya. Itu yoga. Kemudian gyana menitik beratkan pada menyatu dengan Brahman. Jadi spekulasi angan-angan menyatu dengan Brahman. Itu tujuan utama dari gyana, ya. Jadi setelah memahami hal ini, Maharaj Prithu sekarang lebih fokus dalam jalan bakti, pelayanan kepada Sri Krishna. Kemudian
dari sloka 12 sampai 18. Maharaj Prithu duduk dalam mukta asana dan secara bertahap mengangkat udara kehidupannya ke lubang di tengkoraknya, melepaskan semua keinginan material. Ia menyatukan unsur-unsur yang menyusun tubuhnya ke dalam sumber universal unsur-unsur ini. Dan kemudian ia menyatukan setiap unsur kasar dan halus ke dalam sumbernya. Dengan demikian, ia berada dalam posisi konstitusional aslinya, yaitu kesadaran Krishna, dan melepaskan tubuhnya. Di sini dijelaskan bahwa Maharaj Prithu mempercepat proses meninggalkan badannya. Ya. Karena beliau adalah seorang yogi yang sempurna sebenarnya. Ya, Maharaj Prithu. Jadi ada praktek di mana seseorang mengendalikan cakra-cakra di dalam tubuhnya, ya, kundalini, kemudian mendorong udara kehidupan sampai ke atas kepalanya, dan pada saat itu seseorang bisa meninggalkan badannya sesuai dengan keinginannya kapanpun, ya. Jadi Maharaj Prithu tidak menunggu lama-lama, ya, untuk meninggal secara apa ya istilahnya, alami, ya. Bukan berarti di sini Maharaj Prithu bunuh diri, tetapi beliau menggunakan metode ini agar bisa lebih cepat kembali ke Vaikuntha Loka, karena memang sudah tidak punya urusan lagi di dunia material, ya. Jadi beliau adalah yogi yang sempurna yang bisa memilih kapan waktunya untuk meninggalkan badan tanpa harus menyakiti badan material ini, ya. Bukan bunuh diri, ya. Di sini bukan bunuh diri, tetapi menggunakan metode yoga asana, ya. Kemudian beliau menutup rapat-rapat semua cakra dan kundalininya. Akhirnya udara kehidupan itu diangkat sampai di atas kepalanya, di tengkoraknya. Kemudian dari situ Urdhva Pundra, ya, beliau keluar dari badannya. Sloka 19 sampai 28. Istri Maharaj Prithu, Archi, mengikuti jejak suaminya di hutan. Ia juga berbaring di lantai hutan dan hanya makan buah-buahan, bunga, dan dedaunan, sehingga ia menjadi lemah dan kurus. Namun, karena nikmat melayani suaminya, ia tidak merasakan kesulitan apapun. Ketika Ratu Archi melihat suaminya telah meninggal dunia, ia menyalakan api dan menempatkan jenazah suaminya di dalamnya. Setelah mengelilingi api, ia memasuki apinya, memikirkan suaminya. Ribuan istri para dewa bersama suami mereka mengagungkan pengabdian setia sang ratu kepada suaminya, yang dengannya ia mencapai tujuan hidupnya serta kekuatan pengabdian bakti. Nah, inilah yang disebut dengan ritual sati. Ya. Memang di zaman Kali Yuga ini tidak dianjurkan. Ada banyak sekali ritual-ritual Weda yang tidak praktikal lagi di zaman Kali Yuga karena sifatnya menyakitkan dan orang itu tidak sanggup, ya. Jadi sati artinya kesetiaan. Seperti halnya di sini Prithu Maharaj setelah meninggalkan badannya, jadi Archi juga ikut masuk ke dalam api yang membakar jenazahnya Maharaj Prithu, ya. Jadi praktek ini sudah tidak dianjurkan lagi untuk zaman ini, ya. Di dalam bab ini juga dijelaskan bagaimana Stri Dharma, ya, seorang istri melayani suaminya dengan baik, dengan penuh cinta, dengan penuh kasih sayang, ya, dengan penuh kesetiaan, ya. Dan dengan cara seperti itu sebenarnya seorang istri itu menjadi sempurna. Seorang istri menjadi sempurna. Dan kayaknya pernah saya bercerita tentang ada seorang wanita yang mendapatkan CD, ya, hanya dengan setia melayani suaminya, ya. Pernah kan saya ceritakan hal ini? Ada seorang anak Brahmana, dia juga mendapatkan siddhi, kesaktian, karena dia adalah Brahmana putra, karena ayahnya adalah seorang
Brahmana yang sakti, jadi secara otomatis dia mendapatkan sedikit dari kesaktian ayahnya. Kemudian suatu hari anak Brahmana ini pergi ke hutan, dan entah bagaimana dia melihat seekor burung, kemudian menjadi marah dengan burung ini, hanya dengan menatap burung ini saja akhirnya burung itu menjadi terbakar. Nah, kemudian ketika anak Brahmana ini meminta biksa ya dari pintu ke pintu, jadi sampailah dia di rumah seorang grihasta yang dimana pada saat itu istri dari suami seorang grihasta ini, sang istri sedang melayani suaminya persad. Jadi anak Brahmana ini menunggu lama di depan pintu, ya menunggu lama sekali di depan pintu untuk mendapatkan biksa. Akhirnya setelah sang istri melayani suaminya persad, jadi sang istri keluar membawa beberapa genggam beras, jadi seperti itu. Dan dilihatnya bahwa putra Brahmana ini dengan mata yang menyala, ya sangat marah menatap wanita ini. Kemudian wanita itu mengatakan, kamu pikir, ya, bentar dulu.